Tadi pagi di gereja kan di pusat juga ada perjamuan ya. Baru pertama kali itu ya saudaraku, saya ini selalu percaya kalau firman itu luar biasa ya. Dan saya dapatnya ayat itu di dalam Markus 11 ayat 24. Dan saya bacakan aja ya. Ini sampai saya itu ngomong sama Tuhan. Ini kalau Markus 11 ayat 24 itu ngomong begini. Karena itu, ini kan peristiwanya itu ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, terus dia lapar, terus dia lihat pohon ara gitu ya. Dia pengen itu ada buahnya gitu ya. Tapi ketika dia dekat, ternyata pohon aranya berbuah. Terus sama Tuhan ditutup gitu ya. Jangan berbuah lagi, langsung taksak gitu bahasa Jawanya ya. Langsung kering, tapi di Alkitab lain besoknya baru kering. Nah setelah itu mulut, wah Tuhan luar biasa ini pohonnya kering langsung. Terus Tuhan ngomong gini, kalau kamu percaya, kamu bisa berkata kepada gunung itu pindah ke laut. Gunungnya pindah ke laut. Tapi sampai sekarang belum ada kan kita praktek seperti ini, benar enggak? Tapi sejarah gereja ada mencatat namanya Gunung Mokatam. Gunung Mokatam itu ada sejarahnya di mana orang-orang Kristen suruh membuktikan sama Raja Kafir pada waktu itu, nah kamu bisa pindah gunung itu, aku percaya pada Tuhan. Jadi orang-orang Kristen berdoa, Tuhan kami mau lihat mujizatmu. Gunung Mokatamnya didoakan dan Raja Kafir semua sama rakyatnya melihat gunung itu berjalan 3 kilo, bayangin itu. Orang sampai 3 meter, 3 kilo gunungnya mati loh. Ada itu sejarah, baca di Google. Gunung Mokatam. Alkitab ini benar omongannya Tuhan. Kalau kamu ngomong sama gunung itu pindah ke laut. Lah saya ini nak zaman saya ini. Ayo Batial buktinya Tuhan bisa ya ngomong kayak gini. Buktinya. Lah gunungnya kok pindah gunung cemplung ke laut. Ya nanti ada tsunami malahnya, ciloko malahan, ya. Itu zaman itu saudara ya. Gunung Mokatam benar-benar berjalan 3 kilo. 3 kilo itu bukan jarak yang pendek. Dan medeni tidak saudara. Gunung Lawu pindah. Itu Gunung Lawu di mana itu? Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Jawa Timur ya. Terus pindah ke Kendal, melaku geli. Cenduannya Pak Martono. Ya itu ceritanya seperti itu. Terus Tuhan ngomong begini ayat 24 itu ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Jadi sore hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita. Orang masih amin. Oh ya, karena Tuhan ada di sini kan? Ya. Jadi kalau firman ini ngomong karena itu aku berkata kepadamu, bukan kepada murid, ya benar kepada murid pada waktu itu. Tapi sore hari ini dia ngomong sama kita semua. Ini mengkabeni tekan. Kita baca sama-sama aja ya. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Angel tenan ini. Percayanya kita itu kalau melihat bukti atau sebelum melihat bukti? Jujur. Melihat bukti dah, berarti nak dah ada bukti belum pernah. Loh benar ya? Tidak sesuai firman ini saudara. Ya, so waktu saya terima ini,
Saya baca, saya nangis. Nangisnya kenapa? Petrus, kamu selama ini berdoa dan berdoa dan berdoa untuk jemaat kalangan ini segera dilawat Tuhan. Percayalah, engkau akan menerima. Wah, nangis amin. Benar tak? Karena ini dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerima. Telah. Aku sudah menerima. Kalau coyong gitu ya bahasanya dulu waktu hebohnya dimensi keempat ya waktu itu yang ngalang buku, bukan ngalang, sebenarnya dia itu pendeta miskin sekali. Zaman itu Korea Selatan memang miskin, dan dia itu pengen minta sama Tuhan. Wong khotbah lho nulis mek golek kertas uangnya setengah mati. Kertas koran yang kosong di pinggirnya itu diketok ambek dia tinggal nulis khotbah. Dan dia saksi, pensilnya itu tinggal segini disambung ambek zamanku biar dia ngalami. Pensilnya tinggal segini orang dibuat, digulung di kertas, disambung, bener gak? Yang ngalami, pernah ngalami pasti tahu ya ceritanya. Lah Coyongki juga gitu, pensilnya tinggal sedikit, digulung sama kertas dan didorong. Kertasnya digocek aneh dulu. Nah dia nulis gitu. Terus satu saat dia berdoa, Tuhan aku mau minta tol kayak meja. Terus aku nak pelayanan ki mlaku waduh kesel kayak sepeda. Dia berdoa dan berdoa. Berapa lama gak pernah datang itu meja, gak pernah datang sepeda. Nah satu saat dia membaca ceritanya Yakub. Siapa yang tahu? Yakub punya saudara siapa? Itu. Yakub punya saudara siapa itu? Esau. Tidak tahu. Esau. Esau. Tidak tahu ya. Yakub saudara siapa? Esau. Esau ya. Benar? Benar. Oh betul. Ambil Pak duit dari duit. Ya. Nah, Yakub ini karena ya pokoknya nak baca cerita Alkitab itu wah kadang agak dimengerti sebenarnya ya. Dia lari dari rumahnya, bukan lari, disuruh pergi sama mamanya karena mau dipateni kakaknya, karena ngapusi kakaknya sampai bapaknya. Dia lari ke Laban, kakaknya Ribkah. Ya. Itu bener lah cerita. Nah bener ya baca Alkitab dulu ya. Dia lari ke negeri Mesopotamia di rumah kakaknya si Ribkah ini. Pokoknya kayak golek bojo nang kono. Aja golek bojo nang kene ora. Ngoten. Ya, dia pergi ketemu sama Rahel. Kemudian singkat cerita dia jatuh cinta sama Rahel dan dia mau nikah sama Rahel. Laban pinter. Kowe nek arep kawin ambek anakku kerja 7 tahun. Nah, ya. Kerja 7 tahun wis bar. Sedikitnya orang Rahel malah caci Lea dikeknya ya diambil oleh Laban. Akhirnya dia kerja 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Setelah itu dia mau pulang ke negerinya, tapi Laban ngomong gini, wah jangan pulang. Karena selama kamu di sini aku diberkati Tuhan. Aku tahu Tuhan menyertai kamu dan memberkati hidupmu. Dan apa saja kamu punya, kerja lagi. Ya, kerja lagi. Lah upahmu apa? Kamu minta upah apa? Ya aku tidak minta upah apa-apa. Mulai sekarang pisahkan domba yang putih semua nanti aku akan gembalakan lagi. Domba yang bercoreng-coreng, berbelang-belang ikon ngupain anak Laban. Pisah 3 hari perjalanan jauh gitu aku ya. Yakub memelihara domba yang putih semua menggembalakan dombanya Laban. Kemudian dia ngambil daun batang apa itu, saya tidak tahu pohon apa itu ya. Tapi di Alkitab ditulis pohon hawan, apa itu pohon apa kalau di sini tidak tahu. Dikerek gitu sampai ketok belang-belang gitu ya. Domba putih lahirlah anak belang-belang. Mau tambahnya Laban dulu. Jadi domba putih kok istilahnya belang-belang. Orang mungkin nak nyolong Yakub, mau ngatur jarak itu dino. Ya wes ganti bintik-bintik. Orang ayo bintik-bintik sampai 10 kali diganti.
sama Tuhan dibuat seperti apa yang Laban minta. Keren gak saudara? Lah Cok Yonggi itu terinspirasi sama itu. Tuhan berkata-kata, Yonggi Cok, kalau kamu sembahyang, kamu harus jelas sembahyangnya. Kamu minta mejanya model apa, kayak apa, ono loroane ora, ono simpenane duit ora. Jelasnya detail begitu saudaraku ya. Lah kamu kalau minta sepeda, kamu minta jelas. Sepedanya wedok lanang. Ya toh? Ono terus udah wedok lanang. Jengki apa? Kebo. Apa NTB? NTB zaman kuwi ono. Kebo jengki ono ya. Nah, yang mulai tulis detail. Meja yang aku minta, meja dari mahoni kayu mahoni, modelnya kayak gini, warnanya kayak gini. Terus sepeda yang aku minta mereknya kayak gini, modelnya kayak gini. Jelas. Terus dia mulai doa kan. Wah. Firman itu jadi rema. Pelak. Itulah dia saksi di gerejanya. Aku sembahyang sama Tuhan. Minta meja dan sepeda dan Tuhan sudah beri. Wah jemaat itu. Wah tenang. Lu mau nggak rumah pendeta nih. Loh, sama pendeta mana? Sepedanya. Mana mejanya? Lah orang memang meja dan sepeda itu tidak ada di rumah. Lah Yogi bingung ditekoni jemaah iki sembayang jarine wis ana. Tapi kok ora ono barang nih. Terus dia jawabnya gini, aku sedang hamil meja dan sepeda. Wah jemaah itu ngekek-ngekek di dalam dia. Terus ceritanya menyebar. Kalau temu boksu cok sedang hamil sepeda dan meja ya ngejek ya saudara. Tapi akhirnya nyata kebenaran itu firman jadi loh saudara. Karena itu aku berkata kepadamu. Sore hari ini Tuhan ngomong begitu. Amin. Aku berkata kepada kamu. Siapa namamu? Sebutkan. Redu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah coba kita baca lupakan dulu ya. Kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya loh, luar biasa ini Tuhan yang ngomong. Cuma masalahnya bagi kita itu kalau tidak delok bukti ya orang percaya. Jalan berdoa untuk kesembuhan, nah orang delok bukti orang percaya Tuhan hari harus menerima kesembuhan. Tapi di bukti ini lah kan ngono mesti. Ya. Manusia itu kalau udah lihat bukti memang susah untuk percaya. Ya. Nah ini karena tadi dapat ayat gitu, saya nangis Tuhan, aku percaya dah. Apa yang selamanya kau doakan, aku sudah menerimanya. Aku sedang mengandung itu bahasanya. Lah lahirnya kapan? Lahirnya kau ketentuan Tuhan. Amin. Dan di dalam perjalanan menantikan ketentuan Tuhan ini yang penting saudara. Bukan mujizatnya, bukan apa-apanya, tapi yang penting ini masa penantiannya ini, benar? Wong nak meteng, bahasa Jawa, wong meteng, gitu. Sing dipentingnya, engkau pas melahirnya apa sekarang perjalanannya ini? Ya dua-duanya penting, tapi yang lebih penting kan perjalanannya ini, benar? Wes sembarang aja mau meteng. Wah kerja sak kemeng-kemenge, ora njogo awak, kluyuran, sepedanan, lari pagi ya wis.
apa yang kamu kandung mesti rontok ya. Ya, jadi sore hari ini kita baca ayat ini. Sekarang menjadi masalah adalah masa penantian. Nah, sampai di sini. Sekarang kita bahas topik yang lain. Kita buka Mazmur 27 ayat 8. Ini masalahnya, saudara, ya. Satu ayat ini saja kita renungkan dan hari-hari ini berdoa seperti Daud berdoa, ya. Dikatakan firman Tuhan ini luar biasa sekali karena beberapa hari ini muncul saya merenungkan, dan ketika di hari ini ngomong Tuhan pagi hari ini aku cari wajah-Mu, wah menyentuh sekali saudara. Ya. Sore hari ini datang kebaktian ini ayat ini muncul, dikatakan dibaca sama-sama ya. 2, 3. Hatiku mengikuti apa? Ngomong sama hatimu masing-masing. Hatiku ini mengikuti firman Tuhan atau belum? Ya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Ini Tuhan yang ngomong. Kata cari itu aktif, saudara, ya. Ya, aktif kok, cari sesuatu ya belain gitu, saudara. Benar. Cari. Nah, yang dicari apa? Firman Tuhan ajarkan carilah wajah-Mu. Paling sederhana mencari wajah Tuhan ya baca Alkitab. Paling sederhana. Kalau kau rindu cari Tuhan, kau mesti cari Alkitab. Baca Alkitab. Ya, kemarin saya tak pikir ini Pak Nono ini ngancani aku ngajar SMP 19. Pikiranku ngono. Tak tekoni, wah ternyata aku berangkat dhewean saudaraku. Mulai ya Tuhan. Bojoku tak kongkon, ayo wis ngajar wae aku. Karena saya capek, bener-bener capek gara-gara mulai Senin siang ada tukang di rumah, Selasa, Rabu selesai. Nah, waktu persiapan itu ya iki wong gak nyadari umur saya ini ya. Lemari baju tuh full baju saya dorong sendiri. Wah, ya sebuah wah iya gara-gara dorong lemari berat ya. Tak suruh kasurku yang besar di rumah ya berat. Tak jempal ini, tak jempal, tak suruh. Tak pindahan kamar Esther ya, ranjang Esther tak bongkar pokoknya saya pindah. Uang saya harus kosong, saya kosongkan semua. Saya pindah sendiri lah, awalnya kesel kabeh. Saya pindah kosong itu. Aduh, capek ini. Istri saya juga tidak mau. Karena dia ternyata badannya juga tidak enak. Ya sudah, saya berangkat ke sana. Ketemu anak-anak SMP jumlahnya itu paling tidak ada 20 lebih. Ini tantangan zaman. Tantangan zaman. Itu belum mulai kan. Tante ini kok ada mulai-mulai. Jam 11 katanya Pak Nono, saya jam 11 sudah sana. Jam 11 kurang 10. Saya ini orang disiplin, tidak mau terlambat. Ya, mesti saya datang kasih gitu ya. Tante ini suku ya, ayo baca Alkitab. Kan kesukaan saya baca Alkitab. Orang tidak mulai, orang masalah bagiku. Pokoknya aku baca Alkitab. Bayangin bocor kitab Esther. Itu sampai 10 pasal selesai itu belum mulai. Itu mulai dari pasal 1 loh, saya baca itu sampai pasal 10. Itu belum mulai persekutuan. 10 pasal loh. Kan dicitik tuh Esther, bener gak?
kecil-kecil ayatnya pendek-pendek 10 pasal yang baca selesai. Terus saya masuk itu masih tak lihat Selo itu ketuanya sekarang ya? Bukan ya? Oh ya tidak tahu. Saya tidak tahu lah. Selo tak delok. Terus aku tanya Arya ini kok tidak mulai-mulai apa? Nunggu song leadernya lah, padahal song leadernya ada di situ main game loh. Ini zaman Selo itu juga main game. Loh ini ibadah loh main game. Itulah anak zaman sekarang. Ada mana song leadernya? Saya kata jebule lumur-lumur nangro main game. Nyanyi 2 lagu, 3 lagu terus mulai. Saya waktu itu ngajar tentang kemah suci. Kasihan bocah-bocah itu orang mau sekolah minggu ya. Ditanyai jumlah Alkitab ada berapa? Nggak ngerti sebenarnya. Tidak ada yang tahu. Amanda, Alkitab kita ini jumlahnya berapa? Lah iki ora ngerti. Iki guru sekolah minggune piye iki ngajare? Kesia tahu enggak Kesia? Jumlah kita ada berapa? Salah. 61. Benar-benar. 66 Alkitab. Itu anak-anak ngerti. Wah saya ini kalau sudah kayak gitu itu ya pikiran saya, wah ini hamba-hamba Tuhan dari ini masih serius. Saya tanya anak-anak kalian baca Alkitab enggak? Ada yang baca, ada yang enggak. Dan banyak yang enggak baca Alkitab. Terus aku tekon, wong Islam kitabnya apa jenenge? Quran. Wong Kristen kitabnya jenenge apa? Alkitab atau Injil. Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah Injil ya perjanjian baru kok. Dibaca enggak? Fredo, dibaca enggak Alkitabmu? Enggak. Dongkolo nak eling. Nak eling, nak kira eling ya tapi repot. Banyak anak-anak ini yang bocor Alkitab. Ada yang bocor, saya baca om. Baca rutin enggak? Tiap hari enggak? Enggak, bolong-bolong. Ya jujur apa juga sih, saya senang juga ya. Tapi lah kena orang Kristen atau bocor Alkitab. Wah dunia ini menyeret kalian. Saya ngomong Selo. Makanya ya sudah sering panggil Selo. Selo, kamu belum ibadah main game. Ini dunia sedang kayak apa sih saudara? Orang tahu bocor Alkitab tapi dia ketemu Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak baca Alkitab, dia ketemu Tuhan. Ini Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Carilah wajahku. Ini benar-benar medeni saudara hari-hari. Dunia ini sedang menggoncang setiap apa saja yang bisa digoncang. Dan kalau kita tidak ketemu sumber, segala sumber, yaitu Tuhan sendiri, saudara akan ikut tergoncang. Makanya Daud ini sudah menulis hatiku mengikuti firman-Mu. Saya berdoa supaya hari-hari ini hatimu dan hatiku mengikuti firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan apa? Carilah wajahku. Dan Alkitab itu mencari, saya ulang lagi ya, Musa ketika yang untuk kedua kalinya dia naik ke Gunung Sinai karena yang pertama turun dia marah, dia banteng itu loh batu itu dia suruh sama Tuhan buat lagi Musa naik ke gunung lagi, aku harus tulis pulang. Saya guyonan itu waktu dibanteng gitu ya saudara, loh batu itu
Waktu saya naik ke Gunung Sinai orang ketemu, itu coba saya ketemu tak bawa harganya larang. Lalu saya nulis Tuhan dia ya, bener dah. Roh batunya itu kalau ketemu lah itu bengi marahi jadi rakyat. Gelap bintang yang lihat bintang banyak di langit. Orang ketok itu coba lihatnya siapa pulang di sini. Batu itu. Iyalah. Bang pulang ini loh tulisannya Tuhan, wah geger saudara. Ya, Musa naik ke gunung lagi, ditulis lagi sama Tuhan waktu turun. Semua orang melihat dan takut sama Musa karena wajahnya bersinar. Ini kalau kemuliaan Tuhan ada pada setiap saudara dan saya. Orang melihat engkau lihat Tuhan dalam. Amin. Ini harus ada kerinduan mencari wajah Tuhan. Ini harus ada di dalam hati. Hatiku mengikuti apa? Ulangi. Hatiku firman mengikuti firman. Dan firman Tuhan itu ngomong, carilah wajah. Amin. Kalau ketemu Tuhan, kau tidak akan pengen pulang. Ya, di bulan balik ini, pokoknya saya ini daripada nge-game atau di YouTube es buri gitu aja, sampai hari ini disiarkan terus. Bagaimana orang-orang merindukan ketemu Tuhan. Ini kalau terjadi atas hidupmu dan hidupku, orang lihat engkau, lihat Tuhan dalam hidup. Amin. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ini respon benar tak? Ya, dulu kita itu sering dengar istilah bertepuk tangan. Bertepuk sebelah tangan maksud saya ya. Bertepuk sebelah tangan. Artinya orang unik. Benar ya? Benar tak? Bertepuk sebelah tangan. Artinya orang unik. Artinya tidak ketemu. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Kalau kau dengar firman ini, kau tidak melakukan apa-apa, yo bertepuk sebelah tangan. Tapi kau kalau mulai malam ini merespon hal itu, engkau benar-benar lihat wajah Tuhan. Amin. Oh, ini kita merindukan. Saya benar-benar berdoa supaya ini menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, sama-sama ya. Carilah wajahku, kata Tuhan. Salah satunya paling gampang cari wajah Tuhan, baca Nah, sudah. Saya saksikan untuk dengan doa. Kemarin saya baca Ayub dan Mazmur selesai sehari. Baca Ayub dan Mazmur 190 pasal. Sidik. Nah, ya kan? Bukan saya hebat enggak, tapi saya tahu Tuhan. Motoku yo ora kesel. Dulu kesel aku ngambil es batu. Es batu tak tahu di sapu tangan, tembak-tembak. Ono corone itu. Ini ndak benar kesel. Kowe nak ngantuk, golek es batu, bungkus sapu tangan, ono wis adem kok tembak-tembak ini. Malah. Jadi hari-hari ini kita mesti melatih diri kita untuk mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu sore hari ini. Kami mendengar perintah-Mu
supaya kami mencari wajah-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati umat-Mu di tempat ini hati yang rindu mencari wajah-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau, memandang Engkau. Dan kami percaya kalau kami memandang wajah-Mu Tuhan, hidup kami pasti berubah. Terima kasih buat sore malam hari ini. Mari panggil berdiri di hadapan Tuhan. Kita terima kasih. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, telah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, engkau rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupku dan hidupku semakin hari semakin rindu mencari wajah Tuhan. Hidupmu dan hidupku akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidupmu dan hidupku diubahkan. Dan setiap orang melihat engkau dan saya, melihat Tuhan hidup di dalam hidup, dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata, Tuhan berkati.